Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala nabiyil hasyimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Perhatikan bin Muhammad al-Fatihah. Ya kana Allah ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya melihatkan tentang sahabat ya di Allah Hamid. Semoga selalu ditambah istiqomah, tambah berkah, tambah semuanya segala. Orang-orang sahabat ya pemangku manakib Bapak Haji Sudarji, semoga dimudahkan urusan dunia, urusan akhirat, ke semuanya segalanya. Tua Madrasah Al-Fauziyah Pusat Bapak Haji Fauzi, semoga senantiasa diistiqomahkan untuk mengamalkan, mengamankan dan melestarikan Thariqah Qadiriyah Nasabaniyah Mansura Yasin Nasab PPKM. Ada sudah disampaikan bahwa Thariqah itu tidak boleh main-main. Jangan main-main. Suatu saat Tuan Syekh diundang ceramah di majelis umum, kagak mau, menolak karena majelis umum orangnya itu gak ditalkin, jadi yang disampaikan nggak nyambung, tapi ada yang mau maksa. Tuan Syekh harus datang, sangat diharapkan, akhirnya datang. Apa ceramah Tuan Syekh? Tuhan-Tuhan kalian itu ada di telapak kakiku. Itu ceramah di umum. Coba bayangin ceramah depan umum begitu. Ya coba, jangankan orang umum, orang Thariqah juga kan gelagapan ini. Tuhan kalian itu ada di telapak kakiku. Waduh, orang. Bukan Ustaz. Ya pengersa Abah. Coba kalau pengersa Abah seperti Sayyidina Hidir, ya ada anak dibunuh, ya kan, anak masih suci, otak main. Masa sih? Masa kiai, masa ulama, masa mursyid, bocah belum punya dosa dibunuh, kan? Saya apa? Maka Abah mengatakan, kalau belajar Thariqah pakai otak. Jangankan kita, orang biasa setingkat Nabi dan Rasul pun gagal. Seperti Nabi Musa berguru kepada Syekh Abdul Qadir, Syekh Nahidir. Saya mau berguru kepada kamu, itu kamu mah gak bakal kuat, gak sabar. Coba aja dulu maksa. Oke. Syaratnya satu, jangan nanya apapun yang aku lakukan, kamu jangan nanya. Kan cerita di surat Kahfi. Pertama, oke, kalau gitu jalan. Pertama naik perahu, dibolongin, ambil dalam pahat. Wah, teriak Nabi Musa, guru gimana nih? Bisa mati kita semua ini. Hah? Tuh kan, apa aku bilang jangan nanya. Kamu dia belum nyampe, otaknya belum nyampe. Kapal dibolongin, perahu dibolongin. Coba, ya semua juga. Abang ngomong aneh, ya Rocky Gerung Rasulullah. Itu kan ibaratnya abang bolongin perahu. Orang umum mencah-mencah dia, nggak ngerti ilmu. Umroh ke Eropa, itu kapal dibolongin. Jangankan yang belum berthariqah, murid aja banyak yang pergi. Ya, jadi kalau berthariqah jangan pakai otak, pakai kolbu. Jangan nanya. Nah, jangan nanya ya. Awas nanya lagi. Baik. Naik kampung. Haus, berjalan jauh. Tuhan, ini
haus lapar. Coba di kampung minta air minta. Wah, semua pada tutup pintu itu, orang minta air aja nggak dikasih. Dia nyampe di tengah kampung, ada rumah miring, doyong. Nah, ayo kita benerin rumah, masya Allah. Gimana sih orang kampung pelit-pelit begini, boro-boro nasi, air aja pelit kita. Masa kita harus dandanin rumah, boro apa? Rumah doyong di kampung yang begini pelit. Oh, aku bilangnya. Kamu belum nyampe. Ya, bagaimana? Awas ya, nanya sekali lagi pisah. Baik. Awas sekali lagi nanya. Nah, keluar kampung ada bocah lagi main dua. Kayak itu tuh cucunya Pak Haji Soekardi. Bawa pedang. Waduh, insya Allah. Wah, nggak bener dah. Wah, dah kan aku bilang apa sudah. Ada piraku ini. Sekarang udah, kamu jangan lagi ikut aku. Udah balik sana. Nanti aku ceritakan. Itu 3 kali nanya. Pisah sama guru. Makanya jangan nanya sama guru. Apapun yang dilakukan guru jangan nanya. Biarin aja. Jangan pakai otak. Kalau pakai otak ya mikir sorry. Kok begini? Kok begini? Satu, aku kasih paham. Kenapa tadi itu perahu dibolongi? Di belakang itu ada perampok mau merebut perahu ini. Tapi ketika dilihat lagi dibolongin, perahunya bolong, perampok kagak jadi. Wah, perahu bolong, kelihatannya si perampok itu perahu bolong, mati udah kayaknya nang. Tuh. Hikmahnya kita bertoriko begitu, kita juga harus dibolongin lewat talqin supaya kagak dirampok sama setan. Wah ini mah ikhwan udah kagak ada dosa kita goda dah, apalagi kira Allah udah itu mah nggak ada ruang, udah di depan, dari belakang, kanan kiri lah. Ayo setan, lagi nggak bakal setan mah udah nggak apa, udah nggak ada keinginan untuk. Ada cerita setan ditugaskan goda ikhwan, badannya kurus, tinggal tulang doang, kurus sampai tinggal tulang doang. Ada lagi setan suruh goda orang biasa, kiai syariat, badannya gemuk, tiba-tiba ketemu ngobrol, kenapa kamu kurus banget? Ya kenapa kamu gemuk banget? Masya Allah saya dapat tugas berat. Kenapa? Kuda orang torikot. Allah ya Rasul. Berat. Aku goda dari depan kagak kena, dari belakang kagak kena, kanan kiri juga kagak. Akhirnya aku nggak naik pangkatnya. Lapar deh. Ya kan? Udah bertahun-tahun nggak naik pangkat bagaimana coba? Makan hati kan? Kurus. Nggak ada pemasukan. Kita berbohong. Lalu naik pangkat terus. Lagi gemuk. Nah kamu kok gemuk ya? Aku tuh orang belum aku goda dia udah anu duluan, udah jerumus duluan dia, nggak ada bentengnya, nggak ada, depan jebol, belakang jebol, kanan kiri jebol. Tanya aku naik pangkat terus. Iya. Dan jadi harus ditalkin. Setan nggak bisa goda. Bagaimana menggodanya? Orang kita dibentengi dengan la ilaha, dari depan dibentengi dengan la, depan belakang, kanan diserang ilaha, kiri ilallah. Mau jalan mana? Ke atas aman, bawah apa lagi? Nggak ada serangan dari atas dari bawah. Kemakom aman. Alhamdulillah. Nah itu kenapa itu orang pelit tuh kita suruh dandanin rumah? Tahu nggak? Itu yang punya orang soleh itu. Ya, bapaknya lagi dagang di sana di kota. Di dalam rumah itu ada harta karun buat anak yatim yang lagi bersantren. Nanti kalau anak yatim itu sudah pulang pesantren, dia akan ngambil harta karun ini. Kalau nggak dibangun, ntar harta karunnya kelihatan. Oh, apa harta karun? Zikir. Ini harta karun. Ini harta karun, Pak.
langit bumi pun nggak akan kuat beli. Mana ada orang punya kekayaan selangit bumi? Ya, kaya. Orang Toriko itu kaya, bukan kaya dilihat dari mobilnya berapa, mereknya apa, bukan. Kan Mankobani tadi dibaca. Ya, segala sesuatu selain Allah jangan dipandang cukup. Bukan Allah berlian setrek, bukan Allah, nggak cukup. Buat apa? Buat masuk ke dalam, ya, mendapat ridho Allah. Fir'aun bagaimana kurang kaya, tapi nggak dapat ridho Allah, nggak cukup. Tapi kalau ini sudah, dengan ini cukup udah. Walaupun makannya cuma sama teri, sama sayur asam. Kekayaan yang namanya kekayaan harta karun, makanya harus di apa? Dibangun. Apa dibangun? Di amalan. Zikir jaharnya, zikir hobinya, khatamannya, sholat sunnahnya. Nah, itu membangun itu. Nah, supaya jangan kelihatan jebol nanti, error. Coba kalau nggak dibangun. Banyak ikhwan akhirnya jadi nyimpang jalannya. Ya karena kurang amaliyahnya, kurang kenceng. Jadi mikir tadi tuh saya diceritain. Masa dibilang begini, apa? Dia goyah. Ya iya, karena amaliyahnya kendor, ya goyah lah. Goyah. Karena yakin itu berbanding lurus dengan amaliyah. Semakin yakin, maka semakin kenceng amaliyahnya. Semakin kendor, maka semakin kendor keyakinannya. Tuh. Jadi berbanding lurus. Kenapa kok dia kepengaruh sama gituan aja? Coba lihat amaliyahnya, majlis bisanya. Jadi nggak dibangun, roboh, diambil maling, dirampok. Bangun dengan pikiran. Malam si Bani Hashim apa suruh 1680 sebelum tidur. Saya malam alhamdulillah udah selesai. Bang tidur udah pulang, tinggal sholat amaliyah. Cikir semampunya sampai apa jeplak. Udah kalau udah jeplak lah. Udah bangun jam 8 bonus. Bonus. Iya. Kecuali bangun Allah pun udah tidur lagi, itu mau goblok. Oh, kan bonus. Iya. Ini Toriko itu tadi. Tuhan kalian tuh di bawah telapak kaki aku. Aku mana? Bagaimana itu? Kalian kan tadi dari maghrib, habis maghrib sudah yasinan, ngarep apa? Ngarep kaya, kan? Supaya tadi dibilang dagangannya supaya laku, anaknya supaya cepat dapat jodoh. Itu tuh, itu ada di telapak kaki semua. Teratiban kalau kalian baca, sholawatan kalian baca, satu tujuannya apa? Bukan kalau orang Toriko itu diluruskan ilahi anta maksudi. Bukan itu, bukan. Kenapa seperti itu? Oh, aku percaya protes. Coba lihat nih di telapak kaki aku. Tuh. Apa? Dirham. Bukankah kalian duduk di sini berjam-jam supaya dapat ini kan? Hah? Supaya dapat ini? Supaya proyeknya ini kan? Ini kan? Orang yang belum ditalkin zikir pasti bukan ilahi anta maksudi. Taliban supaya apa? Dirham, duit, proyek, jabatan, itu semuanya di sini. Tuh, di sini tuh. Kalau Allah mah bukan, kalau Allah mah di hatimu kagak ada Allah, nggak ditalkin mana ada? Nggak ada ini, nggak ditalkin. Makanya sedang datangnya tuan sih diundang, datang ke tempat umum, ceramah umum. Karena nggak ditalkin, kita ceramah, dia juga ceramah juga gitu. Gak ada yang masuk.
Bener nggak kalian itu yang diharap ini? Ya kan? Andaikan tadi kalian mau berangkat ke sini, kalian sudah dapat ini, ada ini di rumah, banyak lagi. Contoh, nggak jadi nggak berangkat kan? Iya. Makanya orang kaya diajak zikirnya susah. Kenapa? Karena dia sudah merasa senang dengan materi. Wah, gua nggak usah zikir-zikir. Mobil gua berapa? Tuh, coba Fir'aun ditalkin dikit nggak mau sama Nabi Musa. Ya, kamu mengajarin saya, kamu itu dulu masih kecilnya aku yang merawat. Kalau bukan karena istriku yang minta, kamu udah aku bunuh. Modal tongkat doang kok mau nantang aku kamu. Weh, tukang sihir. Ya, iya disuruh ditalkin kalau sekarang mah. Kata Allah, Musa datengin tuh Firaun, ajak talkin supaya dia kenal Tuhan, jangan aku Tuhan. Dia ngelawan Firaun. Kenapa? Lu orang kaya, jabatan tinggi. Sekarang orang kaya, jabatan tinggi, kiai besar, muridnya jutaan, mau belajar zikir. Kayak dulu. Ya iya, bukan enggak sih. Iya itu padahal kan perlu, kata Abah. Walaupun pesantren 100 hektar, 100 lantai tinggi pesantren jutaan muridnya, enggak ketemu talkin dikit, ketemu Syekh Mursyid, enggak bisa usul ke awal. Biar ke Mekahnya bolak-balik sampai ratusan kali, kalah dengan Abu Jahal. Makanya umum ya di kampung saya juga, ketika la ilaha illallah haji ya belajar dikit, aku mah nggak belajar dikit, ke Mekah bolak-balik, sawahku di mana-mana. Kamu belajar dikit apaan? Bawa kemana-mana cuma bawa tongkat. Oh. Jadi orang itu Pak, hijabnya itu udah kedalaman begitu. Hah? Dari hijab, jabatan hijab, duit hijab, ilmu hijab, jamaah hijab. Udah gede kok suruh tundukkan kepala. Yang nyuruh kiai. Dah. Iya, saya waktu itu disuruh nangkin di Pak Haji Kultur. Yang datang guru besar, profesor guru besar. Saya tahu, guru besar nanti cita guru. Oh ini guru besar, dosennya anu. Terus akhirnya udah nyampe tadi. Tundukkan kepala, dia begini ya Pak. Suruh tundukkan kepala begini aja. Saya sampai keluarin kata-kata ini keras. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Dalam hati saya udah suzon. Tentang profesor guru besar suruh tunduk kepala aja nggak apa. Pas selesai dia begini. Kita setruk. Aduh, dosa saya. Seuzon profesor setruk kagak bisa begini Pak. Begini malah begini, suruh nunduk malah begini. Orang tertarik. Saya kata tentang profesor sombong, jauh John, masya Allah, ya jangan sebutkan pengalaman ya. Ya, jadi harus yakin ke sana. Nabi Musa, dia walaupun cuma tongkat karena dia di backing oleh Allah menang. Makanya di dalam Manqobah selain segala sesuatu apa aja, kayak duit, jabatan, kekayaan, bukan Allah, jangan dianggap cukup. Bisa nanti kalau udah bisa nggak buka pintu surga? Bisa nggak menyelamatkan kamu dari api neraka? Wakina aja benar. Orang berdoa, wakina aja benar. Jauhkan, pelihara kami dari siksa api neraka. Gimana cara dijauhkan dari api neraka? Coba doa. Wakina aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Di dunia baik, akhirat baik. Di gimana dunia baik, akhirat baik menurut Allah? Dan ngerti nggak ketemu Syekh Mursyid? Dia pikir di dunia baik hidupnya sudah mapan, tinggalnya di real estate,
Ya, kuburannya sudah dicater di Santa Rawang. ya di Kerawang, di Al-Azhar. Wah, gua mah kuburannya aja udah meter dari sekarang mau di kuburan paling mahal. Ya kalau kagak ditalikin dikir mah tetap aja Israel kagak bakalan lu mau dikubur di mana juga kan. Ngejar. Nah, emang bisa itu. Biarpun dikober ditalkin. Itu malaikat itu kagak mau nanya, ini mah urusan saya, ini mah urusan pangsa guru. Tuh. Alhamdulillah. Jadi jangan merasa minder kok. Bukan Allah tidak ditalkin, walaupun kaya seperti Fir'aun tidak selamat. Tidak bisa menyelamatkan harta sebanyak apapun, tidak bisa menyelamatkan. Kedudukan setinggi apapun sebagai presiden sekalipun nggak bisa menyelamatkan. Bahkan justru malah mendorong dia itu kalau nggak dibawa ke Allah. Jadi jangan Tuhan kita tuh di telapak kaki. Ya, duit, ini kan kita anak iman duit. Duit kayak bini kita kan tiap hari butuh duit. Iya, emang duit itu perlu. Ya, duit perlu. Emang ente bisa bikin duit? Boleh bikin duit? Saya banyak utang nih, saya mau bikin duit. Penjara, Pak. Ini penjara. Makanya apa? Juga ngajarin Ikhwan, duit sayangin duit. Jangan dikuntel-kuntel, jangan ditekuk haram. Duit ditekuk. Kalau perlu ditulis, Kak. Lihat apa? Eliminating kan? Iya. Eliminating buat jimat. Eliminating pernah dibagi duit sama Abah. Yang ini jajanin. Eliminating. Ntar ngundang teman-temannya. Duit perlu. Tapi duit itu bagaimana? Allah. Itu ada orang kagak zikir. Ya kan? Kayaknya orang itu sama masjid aja nggak kenal. Tapi rumahnya di mana-mana. Rumahnya? Bininya di mana-mana bininya. Terus itu mobilnya ganti-ganti mulu. Ntar Robinson, ntar Alphard, ntar Expander. Ya kan? Lagi pada sono. Dan orang kagak. Ya menurut pandangan kita dia lagi pada ya kan? pilihan RT. Bahkan bukan Islam lagi. Iya lagi pada. Bukan Islam lagi. Ini gimana gini? Diuji nih gimana? Apa mending ente jadi gitu? Nggak usah zikir, nggak usah apa, penting punya banyak duit. Kok nggak pada pulang ya? Nah, tadi selain daripada Allah jangan dipandang cukup. Jangan dipandang cukup. Jangan kayak gitu. Pola pikir kita tadi jangan pakai otak situ. Akhirnya ninggalkan zikir. Lah dia mah sudah si orang itu kelihatannya nggak zikir, nggak apa, mobilnya ganti-ganti. Itu juga suruh goda kita. Sekarang juga begitu. Sekarang begitu, Pak. Dari dulu juga begitu. Dulu juga udah ada yang begitu. Lu jadi orang Islam susah, pribumi, lu ikut Belanda, materi dikasih, duit dikasih, ya, lu orang Islam, pribumi, belangsak kan, pakai baju aja pakai karung, makannya juga berasnya beras tengik. Coba tuh orang yang ikut Belanda, apa disebutnya orang yang ikut Belanda disebutnya apa? Centeng. Centeng mah mandor. Ya, apa opas? Iya opas. Ya, opas. Iya. Gimana itu opas itu? Kalau dia sekarang kira-kira dia meninggal nih sekarang nih, dia kayak apa itu nyesalnya? Ya dulu mah gue daripada jadi pengkhianat. Iya, lagi hidup mah enak bener. Ini udah mati, dikubur aja langsung digerus.
Itu Fir'aun sampai dijadiin badannya itu dijadiin nggak hancur sampai sekarang. Lihat di sono di Mesir diawetin di mumi buat pelajaran nih lo jangan dianggap cukup selain Allah. Si Fir'aun raja, duitnya banyak, tapi dia nggak beriman kepada Allah tuh jadi begitu. Kamu mengikut ini di dunia juga banyak tuh mau Fir'aun zaman sekarang sama aja, cuma beda zaman, beda nama. Nah sekarang begini, Abah, kan kemarin setiap zaman ada dajalnya, ada Imam Mahdinya, ada Ya'juj Ma'juj. Coba sekarang zaman Abah sepuh itu, nah kalau di zaman kenabian dia nabi Abah sepuh itu, tapi udah nggak ada nabi kan, istilahnya pengganti itu. Istilahnya kalau zaman dulu nabi, kalau sekarang kan nggak boleh ada nabi. Katakanlah Abah sepuh sebagai pihak kenabian yang mewakili kerasulan kenabian. Terus siapa ini? Imam Mahdi kan? Abah sepuh Imam Mahdi. Dikaitkan dengan Daud. Nabinya Daud, panglimanya Tolut. Jalut musuhnya Jalut. Setiap zaman. Sekarang Abah sepuh Daudnya, Abah sepuh Daudnya. Kemudian apa tuh? DITI dan yang lain-lain semua itu namanya Jalutnya. Jalut. Siapa Tolutnya? Abah Anom. Nah, ya kan? Lah, zaman Abah Anom, katakan Daudnya Abah Anom. Siapa panglimanya Tolutnya? Abah Aos. Siapa musuhnya? PKI. Zaman sekarang Abah Aos. Nabi Daudnya Abah Aos. Siapa Tolutnya? Dirahasiakan. Nah, udah diada tapi dirahasiakan. Siapa Jalutnya? Jokowi. Iya kan? Ya kan? Lantas nggak denger ada corona kata apa? Jangan diumumin, jadi malah tambah nggak harus tuh. Setiap itu di zaman sekarang, alhamdulillah, ya kan kita. Jadi Bapak Ibu, maksud saya begini, mengapa orang belajar thariqat banyak yang mundur? Karena tadi yang disembah itu bukan Allah, yang disembah itu tadi dunia, togut. Apa togut? Selain Allah, duit togut, jabatan togut. Makanya apa? Ikhwan haram ikut terlibat dalam partai, jangankan terlibat, otaknya mikir aja. Oh partai jangan ada, ya jangan. Itu kotoran, najis, Iwan itu. Terus gimana? Duitnya? Orang Abah kan dikasih duit dari partai, sedus kan, dibalikin di Majalengka, dikasih duit sama pejabat, dibalikin dari siapa yang ngasih? Balik, muter balik kan? Siapa yang cerita itu kemarin? Abah Jamil, muter balik, pengawal Abah Jamil, Ustaz Jamil, dikasih duit apa? Pasta, putar balik. Kalau kata kita kan lumayan, angsuran, ya kan? Angsuran lumayan nih, ya kan? Biarin dah dosa-dosa. Jangan lagi. Kata kita, ya kan? Giliran kita kawin lagi kagak ada yang ngasih kan? Berangsak akhirnya. Ini yang tua pergi, yang muda juga udah nggak punya duit, nggak kita ditendang kan? Iya kan? Bapak Ibu, artinya kita harus bersyukur sekarang sudah punya Abah. Kata Bidadam, kekayaan yang paling mahal adalah Syekh Mursyid.
jabatan paling tinggi bukan presiden kita, hikmatnya kok kita pemangkuman akib hikmat, ikhwan hikmat, botem kata aja hikmat ini bukan untuk wakil talqin saja, ini juga semua ikhwan harus, kalau benar-benar satu tanda ikhwan nih peci. Tapi ini masih kadang-kadang masih disamarin orang, ada juga yang masih merah putih. Tapi kalau sudah pecinya merah putih, paut tempat merah putih, udah nggak diraguin lagi. Nggak salah dah. Nggak salah ini mau udah, ini mau muridnya Mbak Awas tuh. Tapi kalau tibang peci merah putih masih banyak yang nyaman, makanya abang. Waktu saya kemarin menakib, kita angkat jangan. Jauh ini, jadi jauh-jauh pakai tongkat. Akhirnya aja sih, bawa aja dah, dibawa, nyampe di Sinarasa, asar, terus Amalia, nggak sempet, udah Amalia, malam jam 3 selesai Amalia, saya ke Abah, ngaras ke Abah sudah nunggu begini. Pas mau salaman, tongkat segini. Hamlul aso alamatul mu'min wa sunatul anbiya. Masya Allah, itu saya bawa. Kalau enggak, waduh. Ternyata semua wakil talqin yang enggak bawa tongkat ditanya, mana tongkatnya? Lupa Pak. Iya, saya bawa tongkat enggak ditanya. Langsung dibacain hadis. Bahwa tongkat itu tanda orang beriman, tanda orang udah ditalqin, dan sunnah para nabi. Semua para nabi bawa tongkat. Takut dikata tua. Takut dikata tua amat. Takut dikata tua. Bukan tua, malah dosa. Kata Nabi, orang yang beriman udah 40 tahun tidak bawa tongkat sombong. Udah 40 tahun tidak bawa tongkat sombong. Ente berapa umurnya? Nanti kalau 50. Hah? Sombong itu nggak jauh-jauh. Berapa lebihnya tuh? Ini takut dikata tua. Setahun lagi. Baru 39 nih. Masih 39. Takut dikata tua. Hikmat, bawa tongkat dulu, bawa kayak tadi. Jangan nanya sama guru, nanya. Gimana nih? Bawa tongkat bawa aja. Ya bawa tongkat nih. Pas alhamdulillah bawa tongkat berkah. Masuk rumah makan nggak bayar. Masuk rumah makan. Keluarnya Nggak udah bayar. bayar. Asal jangan makan. Hah? Iya. Kagak bayar masuk rumah makan kan? Nih. Jadi satu, kalau sudah peci merah, tongkatnya merah putih, udah ini enggak salah udah. Ori nih. Dari dokter mah nggak kelihatan. Yang kelihatan aja yang kelihatan ini. Karena kalau merah putih itu dikata ini Santa Claus atau Enterprise. Kalau udah begini, mertamu di Kiai Fauzi ya, silakan. iya, udah nggak salah lagi nih mah. Iya, tongkatnya ada. Makan nggak Pak Kiai? Terus sudah nggak ragukan lagi. Subhanallah. Ya, begini, bawa tongkat sepele kata kita. Ternyata ketika kita bawa tongkat, ingatnya yang nyuruh bawa. Terlihat. Ya, itu namanya robito. Jadi bawa tongkat itu robito. Lah, ini robito susah-susah. Kalau orang bawa tongkat namanya robito. Tawasul robito pakai tongkat. Robito pakai besi. Robito. Bener. Jadi jangan disepelein. Jadi masalah amalia kita ini ada di apa tadi? Orang yang sudah kaya karena punya Allah sudah ditalqin. Yang belum ditalqin mah silakan mau milikin dunia dengan isinya. Tapi contoh si Haman itu kaya. Rata-rata semua nabi itu yang dikayakan itu Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim juga kaya, tapi semuanya hartanya didermakan buat jihad. Buat Nabi Muhammad juga kaya, cuman nggak disimpan. Kalau mau disimpan mah, Nabi Muhammad nabi paling kaya daripada seluruh nabi.
dari Nabi Sulaiman. Cuman Nabi Muhammad itu tadi bahasanya apa? Kepakiran Nabi Muhammad. Iya. Bukan fakir nggak punya duit. Kalau Nabi Muhammad mau kaya tuh. Muhammad, kalau kamu mau kaya, Gunung Uhud, belum pernah lihat Gunung Uhud. Iya. Aku suruh dia jadi, kata si Gunung Uhud nawarin ke Nabi Muhammad, Muhammad, mau nggak kalau aku jadi emas buat kamu berjuang? Apa kata Nabi? Jangan. Coba kalau kita ketemu batu segede gini nih. Kalimaya. Toto, saya ini bukan batu sembarangan. Kalau kamu suruh jadi emas. Waduh, cepat. Gawat. Ya. Jadi baca. Kalau Ini batu muter dia. Kalau Nabi kan sudah tahu efeknya. Efeknya ke depan bagaimana? Kalau kita kan yang kita lihat yang sekarang aja. Iya, nafsu. Makanya kalau kita berdoa, apa kita punya keinginan? Begini. Maaf ya, contohnya gini. Ada cewek mau sama kita. Ngajakin kawin. Kita udah punya bini. Apa resepnya begini supaya selamat? Ya Allah, kalau emang si perempuan ini baik untuk dunia akhirat saya, berikan kemudahan, jadikan dia istri kedua saya. Begitu mintanya. Jangan ya itu mah dasar hati itu. Iya, caranya gitu kita. Kalau emang bakalan jadi baik dunia akhirat saya, jadi saya nambah istiqomah, ya kan? Nambah mendukung, bukan malah ribetin kan? Permudah. Tapi kalau bakalan jadi mencelakakan, yang tua bakal pergi, ya yang ini juga bakalan nanti kalau kita udah sakit, ya akan meninggalkan juga. Wah, ya kan? Mendingan jangan kan? Begitu. Begitu enggak? Apapun begitu Pak, kita harus begitu. Mentang-mentang udah demen banget, udah amat apa kejadiannya, jangan. Ya, harus kita minta baik dunia akhirat. Saya mau ngomong apa tadi? Bukan. Ingat kawin doang. Parah Bu Haji. Sok berani. Jadi Gunung Uhud itu terang-terangan, Muhammad, aku jadi emas ya, supaya kamu nanti bisa ada modal buat perang. Jangan, kata Nabi, itu diabadikan dalam berjanji. Selalu dibaca tuh, lagi maulid. Warawadakul jibalu bi antakuna lahu dhahaban fa'aba. Itu datanglah Gunung Uhud ngomong ke Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, izinkan aku jadi emas." Kata Nabi, "Fa'aba," ditolak. Jangan. Kena mikir, tahu akibatnya. Uhud, ini kamu nggak jadi emas aja, tuh masjid sepi. Gimana kalau kamu jadi emas? Udah nggak ada yang ibadah, udah. Coba sebenarnya. Ini kalau yang rumahnya dekat tambang emas, pasti nggak mau. Rugi dong kalau saya datang ke Manakibat sehari saja umpamanya 5 gram. Ya kan, ngapain datang ke Manakibat? Kan gitu tadi yang kata Tuhan Syekh, Tuhan kamu itu di telapak kakiku. Rata-rata begitu, ya kan? Bukan ilah, zikirnya mah ilahi. Anta maksud, wanita kamu ini. Aduh, ya. Tapi kalau ditawarin, jangan kecil. Kok kasih 5 juta loh sehari, pasti berhenti. Kemana Pak Ahmed itu? Ke masjid ini. Wah, dia mau udah
udah pensiun, udah sukses dia mah. Tuh, itu ketentuan Syekh. Tuhan kalian tuh di telapak kakiku. Emas itu kan duit juga. Apakah kalau umpamanya tadi di Al-Hamin tuh, ya ada yang jadi emas. Saya juga kayaknya izin dulu Bos Haji. Ya, Bisa jadi wah. apa Haji, saya WA juga. Ini lagi ada, masya Allah ini nggak ada lagi. Lagi nyanyi. Ya kan? Mas. Katanya mahabbah kamu kepada Allah, tapi kok dipuji dengan segitu aja udah luntur, bohong. Makanya kan tadi orang habis ditalkin langsung bangkrut, ya. Ada yang langsung bangkrut, ada yang ditalkin tadinya ngontrak jadi beli rumah, ada macam-macam karena diuji dia. Kenapa ditalkin langsung bangkrut? Dibersihkan sama Allah karena selama ini yang dia bangun itu dari jalan yang gak baik. Maka dibersihkan supaya bersih semua. Nanti diganti dengan yang baik. Kenapa dia itu belajar zikir kemarin ngontrak, sekarang kok jadi punya segala-gala, dibeli, dirayu, imannya itu masih anak kecil masih begitu Pak. Coba anak kecil suruh belanja ke warung nggak diopain, enggak, ya kan? Ya kita kan sama seperti itu kan. Maaf Pak Ustadz, saya nggak manakib. Kenapa ini pas mau manakib ada yang order? Lumayan kan gitu. Nih sebagai ini ponakan saya. Ini cerita bukan orang lain. Ponakan saya hari Jumat janji, dia kerjanya gitu, jual beli rumah, bukan kayak Pak Haji. Dia mah orang ini ada yang wah mau nanti ya jam 12 hari Jumat dia begini, biarinnya nggak Jumat sekalian, sekali ini nggak Jumat ya. Ini masalahnya ini lumayan kan, udah itu gue tungguin jam 11, jam 12 sampai selesai Jumat, telepon, maaf Pak, hari ini saya nggak bisa datang. Coba kalau hari itu Ijroil datang itu gimana itu kira-kira? Wassalam udah. Gegabah, jangan abah-abah, makanya Allah Akbar begini nggak turun lagi, takut lepas begini lagi Ijroil datang, ya kan bisa aja itu Pak. Jadi gimana prinsip gini, kalau urusan ibadah, kalau udah waktunya sholat, terus ada yang menggoda, mau manakib ada yang menggoda, ya, mau manakib ada yang menggoda, prinsip biar gini, kalau memang rizki saya tidak akan kemana-mana, pasti akan nyari alamatnya. Kalau bukan, jangankan yang belum jelas, yang sudah ada pun hilang. Itu Pak, harus begitu Pak. Nah, saya mau menakib udah. Ya udah, ini duit ya udah terserah, ternyata saya nggak ada waktu, itu tinggal di sini kita macet lagi jalan. Udah jalan aja. Ditungguin emang rezeki kita mau kemana? Lah, Pak masih ada. Ya saya tungguin itu. Kalian bukan rezeki tadi. Udah kayaknya udah mantep nih. Ya, bukan rezekinya, mau kemana? Kagak dapet. Ini tadi orang bukan rezeki makan tahu sama cabai Pak. Pomat tahunya masih panas, cabainya dulu gitu. Kok cabai dia? Tahunya baru badan jatuh ya. Mana jatuhnya di abu, cabai udah ditelan. Tuh, bukan rezeki, salahnya dewek. Salah. Dewe kenapa cabai dulu ditekan? Cabai dulu ditekan. Nah, rahasia rizki dalam kitab Bahrul Hayat, ya, saya sering dapat. Itu ikan di lautan, semuanya ada nama-nama orang yang akan memilih yang memakannya. Di lautan sana ikan. Ini nama di dalam lautan udah ikan namanya di situ tertulis kayak lalo, tangkap sama nelayan, naik ke atas, berapa duit ikan?
sekian, nggak dijual. Tuh, si bawa tukang ikan bawa sampai bang, dari ikan itu berapa duit? Sama dia ditawar, emang aja di rezekinya sampai dikalikan di tengah laut padahal itu rezeki. Termasuk ini, kenapa ini pisang ini maaf, ini nggak dimakan, yang nama saya udah saya makan. Ini namanya kayaknya orang rumah. Iya. Lah, itu rezeki, urusan rezeki itu makanya yang bukan. Jadi gimana? Kalau di sana udah nggak ada rezeki yang bernama-nama dia, sudah datanglah Israel. Kan? Karena sudah dicukupkan rezekinya udah habis, dia udah jajannya udah sampai itu udah dikasih apapun udah nolak dia. Dia hobi banget tahu, dikasih tahu dia nolak. Emang udah bukan habis. Jadi kita kalau masih ada, kita harus yakin kalau memang masih banyak persiapan buat kita. Ya kan? Apa itu jodoh? Apa itu rezeki, duit di kantong siapa? Nyampainya ke kita, Pak. Tuh, karena di dalam kitab Bahrul Hayat begitu, ini duit merah-merah ditulis nama saya. Ya kan? Ya, pindah ke kantong Haji Fauzi, pindah ke kantong ujung-ujungnya ke kantong saya kan. Nah, emang ini namanya saya, cuman kan namanya itu maaf, namanya tidak zohir kayak seperti di tongkat ini. Kalau ini mah tongkat jelas loh namanya. Ya, tongkatnya mah jelas. Nah, ini. Kalau ini kan nggak disembunyikan, makanya ini yang disembunyikan. Ini nggak boleh dijaharin. Kalau ini dijaharin sama dengan ucus dikeluarin, ucusnya perlu bulat. Coba Pak, lagi kumpul-kumpul begini, ucus Bapak keluarin, udah pulang itu semua. Nah, itu makanya ini harus disimpan, ada yang disimpan. Orang tuh, itu ngapa sih alahannya dikir pakai speaker luar? Emang speaker dalam apa? Deh. Yang luar ini memang harus ada yang luar, dikir di luar. Kenapa? Ada orang yang denger, ada orang yang denger, ada yang senang, ada yang benci. Tuh, supaya apa? Siapa orang yang benci dengar zikir? Orang di situ dia hatinya lagi dimasukin setan. Dia nggak demen, terganggu dia. Apalagi kalau maaf, dia usahanya itu miara tuyul. Nih ya. Ada orang miara tuyul. Kita manakibannya dia benci Pak. Keras gini. Ada di Rawalumbu sana. Jujur keras-keras banget. Saya terganggu. Ternyata yang terganggu itu bukan dianya, piaranya tuyulnya ngomong. Tuyulnya ngomong. Tuan, itu ganggu saya besok nggak bisa operasi. Dia ngomong, saya pusing itu dua ngeri, pusing, dan saya nggak bisa istirahat, besok saya nggak bisa operasi. Kan mana tuannya buka pintu? Pikir keras-keras, terganggu tau. Siapa yang terganggu? Tuyul. Masa dia ngomong begini, tuyul gua terganggu. Tahu. Nah, iya Pak. Bener. Ternyata piaraannya itu ngomplain sama Tuhan. Ya Ikhwan, di Ikhwan namanya Hasan, di Ikhwan Al-Hanif. Kan suruh nunggu pila digaji sebulan 3 juta, dikasih makan. Yang punya orang Jakarta. Ini cerita Ikhwan. Cuman si tuan ini bilang, Pak, maaf ya, untuk Bapak kamar ini jangan sekali-kali dibuka. Jangan sekali-kali dibuka. Ya, Bapak silakan kemana-mana apa ya, kalau ada apa bersih. Cuman kamar ini jangan sekali-kali dibuka. 3 tahun di situ, akhirnya dia kayak ada yang ini terpusing. Apaan sih, penasaran? Kenapa nggak bisa? Oh, nggak boleh nggak? Masa dia dasaran lagi sepi. Dia buka Pak. Dia langsung dia ditelepon
Padahal dia di Jakarta. Telepon, Pak, Bapak buka kamar ya? Kok tahu? Ternyata itu di kamar itu ada itu piaraannya, lapor itu belum. Coba, maksudnya si tuan yang punya itu, yang punya villa di situ, dia itu mau dijadiin tumbal. Tapi udah ini nggak bisa dimakan-makan, orang dia udah ditalkin. Akhirnya itu yang ininya ngomplain tuh, yang ini, itu mah nggak bisa dimakan katanya. Keras, pahit. Itu mah yang lindungin pakai sorban, pakai itu gak bisa. Akhirnya dipecat. Itu ponakan saya Pak, si Urip suruh nungguin showroom. Si Urip suruh nungguin showroom. Baru suruh tidur di showroom. Di showroom itu. Seminggu dia dipecat, suruh keluar. Ternyata punya cerita itu yang punya itu tadinya memang dibuat tumbal, tapi kata yang mau mengorbankan itu ini mah nggak bisa. Ini mah penjagaannya ketat. Ya orang udah ditalkin. Coba Ikhwan begitu. Orang-orang pada kena tumbal. Sekarang dia ini zaman dulu kalau orang berguru itu tumbalnya keluarganya, pembantunya, tumbalnya. Sekarang modern Pak. Jadi kata gurunya, kata Nila, dia punya, kamu kalau mau cari makan tumbal, ini di sini, di mana di jalan raya Pak, di Auren Kembang itu. Nanti ada orang tuh, ada lagi ngapal, lagi banyak masalah tiba-tiba, nah di situ kena dia. Tapi ketika Ikhwan, belum lah, nggak bisa. Makanya kan banyak orang lagi belum. Jadi sekarang mau begitu nyari, kalau kamu cari makan jangan ini di jalan, dikasih di pegongan mana gitu kan, di sini. Gitu kalau dulu mah kan anaknya, ininya kalau dia nggak bisa nyari tumbal, alhamdulillah kita mah sudah ditalkin nggak bisa. Alhamdulillahilladzi itulah kita bersyukur kepada Allah. Semoga selalu istiqomah mengamalkan. Tadi jangan pakai otak. Kalau pakai otak pisah sama guru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.